Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum kelompok 1 yang akan membahas tentang pencatatan perkawinan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam. Adapun pokok permasalahan yang akan kami bahas yaitu bagaimana pandangan Islam tentang konsep pencatatan perkawinan. Yang kedua, sejauh mana urgensi pencatatan perkawinan. Dan yang ketiga, bagaimana praktek pencatatan perkawinan pada negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam, yang akan kami kupas tuntas tentang perbedaan-perbedaan mengenai kedua negara tersebut. Pembahasan pertama yaitu A. Pencatatan perkawinan dan praktiknya pada masa awal Islam. Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Quran dari yang lainnya. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan atau oral. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan atau hafalan. Agaknya mengingat sesuatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walima al-urush yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan. Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Selanjutnya, B. Urgensi pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgen, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain maupun bagi masyarakat. Karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi, dalam suatu daftar yang disengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan ini hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administratif lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah kadi besar, kadi-kadi dan imam-imam di setiap masjid yang diberi tauliah atau wewenang oleh sultan. Lebih lanjut terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak. Selanjutnya Indonesia. Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditetapkan sebagai suatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di samping itu juga ada konsekuensi hukum di balik penerapan peraturan ini. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini
hanya diatur oleh satu ayat. Namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan. Lebih lanjut, di dalam PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 5. Selanjutnya yaitu dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Persyaratan pertama yaitu memenuhi ketentuan hukum material, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Persyaratan kedua yaitu memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan material dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian atau penjelasan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan di Brunei Darussalam, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum keluarga yang dilakukan kedua negara Islam tersebut. Tujuannya adalah agar tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia Islam menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yang dilegalkan dalam suatu perundang-undangan. Walaupun menimbulkan perbedaan pandangan mengenai eksistensi pencatatan perkawinan, namun berdasarkan realita yang ada, kedua negara hanya memberlakukannya sebagai persyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan validitas perkawinan. Dalam hal ini, validitas perkawinan tetap dilandaskan pada ketentuan hukum Islam.